Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang kebudayaan suku Dayak. Di sini saya bersama Bayu Firdaus dan Muhammad Dafa. Saya selaku sebagai moderator dan pemateri. Lanjut saja ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah suku Dayak, yang kedua persebaran di Indonesia dan dunia, yang ketiga karya seni suku Dayak, yang keempat cara menjaga kebudayaan, yang kelima cara menanamkan kebudayaan, dan yang keenam cara mengatasi nilai kebudayaan yang sudah pudar. Lanjut ke sejarah suku Dayak. Jika ditinjau dari asal-usul tempat tinggal, dari Komans tahun 1987 didukung oleh Innou 1999 menyatakan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok ini menyeberang ke Semenanjung Malaysia sebagai batu loncatan pertama dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Ya, di sini kita bisa melihat contoh dari suku Dayak. Yang kedua yaitu persebaran di Indonesia dan dunia. Tak hanya di Pulau Kalimantan bagian Indonesia, suku Dayak juga dapat ditemukan di Pulau Kalimantan bagian Malaysia dan Brunei. Suku Dayak ini memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Kelamantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Wurut, rumpun Ot Danu Mengaju, dan rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan adalah suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Di sini tertera karya seni budaya suku Dayak. Yang bagian A, lagu daerah, Cik Cik Periok. Lagu yang satu ini terbilang paling populer sebagai lagu khas Indonesia. Konon katanya, lagu Cik Cik Periok ini sudah diciptakan ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat suku Dayak asli. Dalam liriknya, lagu ini sebenarnya menyindir tentara Jawa yang datang ke Sambas menggunakan pakaian Hindia Belanda. Dan yang B, makanan tradisional, juhud umbut rotan. Juhud umbut rotan merupakan warisan leluhur suku Dayak. Dahulu leluhur suku Dayak mencabut sendiri rotan di hutan tropis yang banyak terdapat di Kalimantan. Saat ini, juhud umbut rotan tidak hanya dimasak oleh suku Dayak. C, upacara adat gawai. Gawai Dayak ini merupakan perayaan yang dilakukan oleh suku Dayak atas rasa syukur terhadap Tuhan atas panen yang melimpah ruah. D, permainan tradisional, gendang alu. Gendang alu yang membutuhkan kelincahan dan ketepatan pemain dan melangkah agar tidak terjepit kayu alu, penumbuk padi, serta diiringi dengan iringan musik gendang, merupakan permainan tradisional khas suku Dayak. E, tari tradisional, kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah kesenian tari tradisional yang mengangkat tema peperangan yang berasal dari Kalimantan Timur. Ada banyak variasi tentang kapan awal mula tarian ini muncul yang berkembang dalam masyarakat Kalimantan. Dan F, alat musik tradisional atau sampe. Sampe merupakan alat musik tradisional dari suku Dayak. Permainan alat musik ini dilakukan dengan cara dipetik. Ini berbeda dalam tradisional lainnya. Ini dapat ditemukan di Kalimantan Timur. G, rumah adat tradisional, betang. Rumah betang adalah rumah adat Kalimantan yang menjadi tempat tinggal suku Dayak yang ada di seluruh Pulau Kalimantan. Lazimnya, rumah betang dapat banyak dilihat di perkampungan suku Dayak yang berada di sekitar hulu sungai. H, pakaian adat tradisional, sanggarut. Baju sanggarut, pakaian adat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, Jakarta. Baju sanggarut atau juga dikenal dengan baju basulau merupakan pakaian adat asal Kalimantan Tengah. Baju sangkurat ini dibuat oleh suku Dayak Ngaju yang bermukim dari Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. I, senjata tradisional. Tentu kita tahu bahwa suku Dayak ini memiliki senjata tradisional yang sangat khas, yaitu mandau. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari Kalimantan. Senjata ini termasuk ke dalam salah satu senjata tradisional Indonesia,
yang sudah dibuat dari abad 17 hingga 18. Lanjut ke poin nomor 4, cara menjaga kebudayaan. Mengenalkan budaya tersebut pada generasi-generasi baru. Cara pengenalan kebudayaan tersebut bisa melalui berbagai cara. Misalnya, selalu memakai baju adat pada hari tertentu, hingga sanggar tari sesuai daerahnya. Mengenalkan permainan tradisional pada anak-anak dan remaja. Tak hanya itu, cara pengenalan kebudayaan juga dapat melalui sosial media, seperti mengupload bagaimana proses upacara adat suatu daerah dan cara memasak makanan suatu daerah. Dan nomor 5, cara menanamkan kebudayaan. Dilakukan dalam bidang pendidikan, kita bisa menanamkan hal tersebut dengan banyak mempelajari dari kebudayaan di negara kita sendiri. Di sekolah, kita juga bisa mendapatkan perlombaan yang bertema kebudayaan Indonesia, seperti permainan tradisional atau fashion dengan menggunakan pakaian adat tradisional. Dan yang terakhir, cara mengatasi nilai kebudayaan yang telah pudar. Yang pertama yaitu mengenalkan budaya kita ke negara lain. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh budaya asing. Yang ketiga, mempelajari budaya dari daerah lain. Yang keempat yaitu mengurangi sifat yang kedaerahan. Dan yang kelima, memahami budaya sendiri. Mungkin sekian dari presentasi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.